Selamat siang. Hari ini saya mau membahas bagaimana jika Anda sudah punya oksihidrogen generator, merek apapun, bentuk apapun, yang buat mobil, buat motor, atau buat inhalasi, atau buat alat las, atau apa saja. Intinya oksihidrogen atau HHO generator. Lalu Anda pengen bikin yang untuk inhalasi, untuk dihirup, atau untuk aplikasi ke kulit, ke orang, atau ke binatang. Tapi Anda tidak ingin bikin alat lagi atau beli alat lagi. Padahal alat Anda oksihidrogen generator yang untuk aplikasi bukan ke makhluk hidup, yang tentu ada kontaminasi KOH seperti kabut ini kan ada kabut seperti ini kan ya. Sorry, kelihatan nggak ya? Seperti kabut asap. Bentar, saya kasih lihat dulu. Seperti kabut gini. Nggak tahu kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan, alat saya baru on. Jadi Anda kan kalau mau dipakai ke orang itu ada masalah kontaminasi. Bagaimana kontaminasi dari reaksi plat dengan cairan, mau pakai KOH, mau nggak pakai KOH, kontaminasi reaksi antara plat sama cairan di elektrolisis itu selalu ada. Jadi kalau kita bisa saring, maka alat oksihidrogen kita yang ada seadanya, merek apapun, bentuk apapun, buat manusia, buat las, buat hewan, atau buat apa, buat las, buat mobil, buat motor, terserah bentuk apa aja, bisa dijadikan untuk inhalasi. Tentunya katalisnya, atau mungkin nggak tepat ya istilah katalis ya, elektrolitnya itu saya di sini pakai KOH. Jadi lebih baik jangan pakai yang aneh-aneh elektrolitnya, takutnya hasil gasnya lain. Kalau KOH kan gasnya jelas hidrogen dan oksigen. Hidrogennya 66%, hidrogennya 33%. Yang faktor lain itu kontaminasi air dan hasil reaksi air dan plat itu kan bentuknya bentuknya uap ya. Jadi semacam uap air, semacam kabut. Jadi itu bisa disaring. Tapi kalau yang gas kan kita nggak bisa saring. Jadi selama pakai KOH, oksihidrogen generator, harusnya, saya tidak janji 100% berhasil, tapi harusnya cukup bikin penyaringnya jadi sudah bisa untuk dihirup dan untuk aplikasi ke manusia atau hewan. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara membuat pengaman tambahan untuk supaya bisa dihirup. Oke, ini adalah botol seperti tabung yang kanan ini. Cuman ini kan dipasang di unit alat oksihidrogen versi yang saya buat. Ini tidak dipasang. Jadi dasarnya cukup bikin seperti ini, yaitu botol housing RO 10 in. Lalu ini dipasang seperti ini. Nah, cara pasangnya ada video saya yang bagaimana cara memasang ini supaya nggak bocor, ada yang bahas video saya yang berbeda di video yang lain ya. Nah, ini bagian depan yang tempat nanti keluar seperti ini. Saya pakai modelnya yang depannya lonjong seperti ini. Ini konektor RO, keluarnya selang 3/8, dratnya 1/4. Tapi yang untuk belakang, yang di sini, saya kasih lihat yang belakang ini. Saya lebih suka pakai model ini, yang seperti ini modelnya. Sama 3/8, 1/4. Bedanya apa? Bedanya kalau saya lihat dalamnya, dia agak menyempit dikit lingkarannya. Kalau saya jajar ya. Ini dibanding yang ini, saya jajar, sorry. Ini agak menyempit sedikit dalamnya ya. Tuh kita bisa lihat agak menyempit dikit, ini nggak menyempit. Ini polos. Sehingga dia bisa menahan karet ini tidak, kalau saya kasih pressure sampai 20 PSI, karet ini nggak membengkak lalu copot. Jadi dia bisa menahan tekanan lebih baik kalau saya pakai model yang ini. Yang ini saya pasang di depan. Kenapa dua ini saya pasang satu di depan dan di belakang di bagian atas ini? Karena atas ini bahannya lentur. Dan dua drat RO ini adalah drat RO yang tidak tepat ukuran 1/4 dratnya, agak kebesaran. Drat yang 1/4 yang ini, yang model ini depannya bulat seperti ini drat 1/4 tepat ini.
Ini seperempat lebih dikit. Jadi kalau kita lihat dratnya, yang pertama ini ukuran seperempat dari kiri ya. Pertama ini ukuran seperempat tepat. Yang tengah itu seperempat lebih dikit. Yang kanan juga seperempat lebih dikit ukuran dratnya. Kalau ukuran selangnya sama, lubangnya sama. Kalau kita lihat sini, ukuran lubangnya sama. Jadi memang mau buat seperti ini kita harus teliti bener-bener, beda setengah mili 1 mili itu ngaruh sekali ya. Ini agak lonjong tuh, kita bisa lihat agak lonjong, bagian atasnya itu ada lonjongnya. Ini yang bulat, atasnya bulat, ini bulat. Ya kita membedakannya, ini ada kayak coakannya seperti itu, kita lihat lagi ya. Seperti ini. Kalau ini yang tengah sama yang kiri mirip, bedanya di bagian atasnya. Jadi sekali lagi ini ukuran seperempat tepat. Seperempat lebih sedikit dratnya, seperempat lebih sedikit. Nah, untuk seperempat yang tepat ini saya pakai untuk bagian yang berhubungan dengan akrilik. Karena akrilik itu kalau kegedean sedikit bisa retak pecah, atau memuai dikit retak pecah, kayak kaca pecah. Bisa bergaris pecah, merembet gitu. Jadi saya biasa ngedratnya pakai yang ini buat ngedrat, makanya ini kasar sekali, sering saya pakai tang saya buat ngedrat. Saya panaskan dulu pakai mata bor, lalu saya drat pakai ini saat panas, karena ini suhu lelehnya lebih tinggi daripada akrilik jauh. Jadi saya ini tidak meleleh. Akriliknya meleleh, ini tidak meleleh. Tapi ya kalau kena besi panas ya ini meleleh. Lalu yang saya pasang ini, sehingga kalau ada pemuaian, ada goyang-goyang dikit nggak ada masalah. Toh saya nahan cairannya pakai ini kan, pakai ring silikon hitam ini, ring silikon hitam seperempat. Jadi seperti ini. Nah, untuk bubblernya saya pakai nano bubbler HT50. HT50 seperti ini. Ya, ini yang baru seperti ini. Saya juga punya yang kemarin saya perkuat pakai lem campur AB ini, lem campur bening. Saya perkuat bagian bawahnya dan pinggirnya sini sekeliling. Habis itu saya kerok pakai gunting CD-nya supaya nggak menutupi pori-pori, saya kerok sedikit. Ini tebelnya batunya kira-kira sekitar 3-4 mili. Di video yang lain saya ada yang batunya saya buka. Nah, pemasangannya, jadi saya contohkan lagi. Ya, ini yang tadi kepalanya lonjong nih. Yang kepalanya lonjong. Ini filter Nanotech. Bentar, ada stikernya nggak ya? Nah, ini Nanotech. Nanotech ini tipenya ya. Lubangnya in sama outnya seperempat in, size-nya 10 in. Jadi ini L seperempat, selang RO seperempat. Ini bebas, model apa aja sama aja, merek apa aja bebas. Lalu ke selang RO seperempat. Lalu itu silikon yang saya pakai yang sama seperti ini adalah silikon dengan diameter dalam 5 mili, diameter luar 7 mili. Lalu saya lebih suka pakai yang ini ya, lebih nggak mudah bocor yang ini, yang seperti ini. Cuman saya lagi kehabisan bikin yang ini. Model seperti ini ya. Ini 3/8, selang ini lubangnya lubang selang 3/8 bukan selang seperempat. Jadi ini bebas, bisa bergerak-gerak. Tidak menahan ini. Yang menahan dari bagian dalam yang tadi agak ada mengecil sedikit itu. Tuh yang kelihatan ada mengecil sedikit. Yang menahan selangnya, yang menahan tidak bocor itu. Jadi bukan ini aslinya buat 3/8 ya, konektor ini. Lalu ke dalamnya dipasang seperti ini. Bentar pakai bentar saya cari. Oke, seperti ini yang saya potong ini. Ini aslinya panjang, saya potong. Saya pasang silikonnya dalam sini sampai nongol dikit, sampai melar dikit. Ya. Ini stemnya seperempat, yang bagian bisa dipasang selangnya seperempat juga. Ya, kita lihat seperti ini. Ini udah dipotong ya. Ntar saya cari ada nggak yang saya belum potong ya. Oh sorry, saya udah potong semua.
Nah, jadi pasangnya seperti ini. Lalu selang ini diukur dari panjangnya dari selang ini. Ntar saya copot dulu. Dari tadi yang sampai terpasang ke sini, saya ukur adalah 24 cm kira-kira. 24 atau 25 cm ya. Ini dipasang selang RO 1/4. Ini tadi yang selang silikon, dalamnya diameter dalam 5 mili, diameter luar 7 mili. Pasang seperti ini. Oke, kita bisa lihat ya. Ini yang tadi, saya ulangi lagi yang model ini, yang agak lonjong, yang kegedean, diameter dratnya kegedean. Lalu ini pakai seperti ini yang dipotong. Ini saya bekas potong. Seperti ini, yang di sininya. Lalu selang RO ke silikon. Keluar di sini saya pakainya yang paling bagus pakai yang model ini. Ini ya, yang dalamnya mengecil sedikit ini. Lalu ini tadi selang yang tadi dipasang ke sini, keluar masuk ke selang RO 1/4 dan ke L 1/4. Seperti itu. Nah, setelah keluar saya sambung ke botol humidifier yang sudah dimodifikasi. Cara modifikasinya saya ada video bagaimana memodifikasi botol humidifier. Dan harus diingat batu gelembung yang di bawah yang di tengahnya ada seperti batu warna putih harus dicabut karena sering buntu dan merusak die cell. Nah, untuk menggunakan HT50, sorry ini sebelum saya tutup, lupa tadi. Untuk menggunakan HT50 tadi baru saya tutup ya. Ini seperti ini gelembungnya. Menggunakan HT50 itu tekanannya kira-kira 1 PSI. Jadi konsultasikan dulu dengan pembuat dry cell Anda, pembuat oksidrogen generator Anda yang mau Anda rubah untuk hirup. Kira-kira tahan nggak kalau dry cell yang tengah ini kena tekanan 1 PSI. 1 PSI seperti ini. Ya. Karena dulu saya awal-awal juga bikin desain 1 PSI aja nggak tahan. Cuman kalau bubblernya nggak pakai ini, pakai yang bubbler yang batu warna abu-abu gitu, yang bubbler biasa, bukan nano bubbler, bukan low pressure nano bubbler. Tekanan itu bisa sampai 5-10 PSI, jadi udah pasti dry cell-nya umurnya pendek, cepat bocor, karet-karetnya juga karet-karet hitam ini cepat bocor dan jebol. Jadi dasarnya dasarnya mau membuat inhalasi itu cuman alat oksihidrogen yang seperti di kendaraan mobil atau motor nih, seperti tabung yang kiri dan dry cell nih. Kita bisa lihat itu selangnya posisi seperti itu, lalu disetrum. Dasarnya cuma seperti itu. Di sini di alat saya ini PWM-nya pakai PWM internalnya power supply yang bisa diputar-putar tuh, ada volt adjustment. Cuman kalau di mobil berarti ada semacam potensio atau alat PWM untuk mengatur besar kecilnya dengan PWM, berapa persen duty cycle-nya, sehingga bisa mengatur voltase rata-rata berapa gitu, sehingga hasil gas bisa diatur. Nah, cuman kalau di alat saya ini udah digabungkan dengan yang seperti ini. Ya, jadi Anda bisa bikin sendiri HT50. Lemnya seperti ini kalau mau diperkuat, karena saya kadang-kadang saya siram air mendidih, jadi harus diperkuat dulu. Dan harap diingat ya, kalau beli HT50 harus direndam dulu 2-3 jam. Kalau enggak bocor. Nanti pinggirnya nggak tahan tekanan, pecah. Karena dia kalau belum kena air masih sulit untuk mengalirkan gas kadang-kadang. Dan kalau pakai lem campur, tolong ditimbang ya, supaya rata campurannya. Saya selalu timbang. Keluarin berapa, saya timbang lagi. Saya bandingkan, misalnya saya timbang, oh ini 10 gram, ini 11 gram gitu ya. Nah, lalu saya mau jelasin nih tabung pertama saya. Di konektor ini banyak kan ya model-modelnya. Misalnya konektor yang keluarannya 1/4, ini ada 2 model yang saya punya. Ya. Model yang saya pakai ini yang seperti ini cukup tahan digoyang-goyang. Karena dratnya agak kebesaran dibanding model yang satunya. Model satunya tepat 1/4, dratnya agak kecil dikit diameter dratnya. Sama-sama 1/4 tulisannya, di tokonya jualnya sama-sama 1/4. Jadi yang model ini saya nggak pakai buat belakang sini.
Mau belakang ini pakai yang ini, yang kebesaran. Tapi ingat kalau buat ke akrilik harus agak kecilan sedikit ya. Kalau enggak suka pecah, akriliknya retak. Saya mau tunjukin akrilik letak bentar. Akrilik saya yang retak udah banyak, koleksi yang rusak bentar ya. Ini bukan retak. Bentar saya cari dulu yang retak. Tuh udah banyak retakan tuh. Ini nggak kelihatan ya, coba. Nggak kelihatan, ntar saya cari yang jelas ya. Ini retak tuh ke samping. Kita bisa lihat ada retakan. Tuh ada retak ke samping. Ini kadang-kadang gara-gara memasang drat itu ngawur. Jadi kalau kita mau masang drat, ya harap diingat kalau kita mau masang drat RO di akrilik itu kita pakai ini satu, saya harus pakai yang agak kecilan ya. Saya nggak boleh pakai yang kebesaran. Yang ini kan agak besar. Yang model ini agak besar. Kalau di akrilik saya nggak berani. Jadi saya pakai yang agak kecilan. Nah puternya itu saya harus lawan arah dulu baru saya. Bentar, ini dratnya kurang rusak. Saya lawan arah dulu sampai saya dapat. Ini enggak, nah, saya cari yang dratnya bener. Dratnya bisa di drat dulu. Oke, ini dratnya bener ini ya. Jadi saya ini satu harus dikikir dulu sampai halus sekali. Kalau nggak halus sekali karet hitam ini putus. Lalu saya masangnya, saya nggak boleh langsung paksa muter sini. Saya harus kadang lawan arah dulu sampai bunyi klek, sampai dapat masuk. Lalu saya lawan arah pakai tangan ya, dan ini harus kendor. Kalau nggak kendor berarti Anda belum beres ngedratnya atau Anda miring masangnya. Baru dikencangkan pakai tangan. Kalau nggak pasti bocor atau pecah. Kalau pecah Anda harus ganti tabung akriliknya. Ya, jadi itu aja. Sekian, terima kasih. Semoga yang sudah punya HHO generator atau oksidogen generator bisa memodifikasi dengan menambahkan macam seperti ini, sehingga bisa membantu kesehatan keluarga Anda tanpa keluar banyak uang lagi, cuman bikin satu botol aja ini. Sekian, terima kasih.